Eh, kita kalau punya distribusi itu biasanya dia adalah areanya itu ya, areanya itu yang kita tadi misalnya kurang sama dengan 1. Kurang sama dengan 1 berarti D kurang sama dengan 1. Itu misalnya di sini 0 sampai 5, di sini titik 1 misalnya. Misalnya kita lihat yang lambdanya 1. Ini misalnya kita buat garis kurang sama dengan 1, berarti di titik ini kan. Gitu. Padahal kita hanya ingin tahu yang sama dengan 1. Berarti kita hanya ingin tahu ini saja misalnya. Paham nggak sampai sini gambarannya? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi saya nyari gambarnya. Jadi gitu, pada kita yang kita cari itu adalah pas titiknya 1. Tapi distribusi Poisson itu yang ada di tabel itu dia menggambarkan luasan area seluruhnya kurang sama dengan 1. Begitu. Oke ya. Terima kasih. Jadi seterusnya paham ya selanjutnya ya. Intinya ini. Oke. Jadi seperti itu. Kita merumuskannya begitu. Itu tadi saya contohkan gambarnya seperti itu. Ada yang belum paham? Kalau untuk formula-formula nilai-nilai ini kalian bisa lihat di tabel ya, bisa lewat Excel atau bisa juga lewat interpolasi. Mungkin lebih mudah lewat Excel. Oke, sudah paham ya sampai sini? Ini contohnya, ini tabel Poissonnya, ini lanjutannya untuk menghitung PA2-nya itu kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi D2 ini ketemunya ini, saya masukkan, ya ini hanya memasukkan saja ya. Di sini kita masukkan ke sini notasinya. Ketemunya adalah PA2 adalah 0,0118 sehingga probabilitas penerimaan sampel 1 dan sampel 2 itu adalah 30% atau 0,299. Jadi sangat tipis ya, sangat kecil probabilitas penerimaannya. Ya enggak, 30% itu kan rendah sekali. Ya kan, kita PA-nya hanya 30%. Harapan kita kan PA itu ya 90 atau 95 gitu ya. 99 malah gitu. Jadi ini hanya mencari ini ya, PA saja. Tadi rumusan panjang kayak itu tadi, kita nyari PA2 gitu. Kalau PA1-nya kan gampang karena sudah langsung ketemu. Nanti kalian pelajari lagi ya, dicermati lagi bagian ini. Karena ini perhitungannya cukup mudah sebenarnya, biasa, cuman panjang gitu aja. Nah, ini kemudian adalah probabilitas penolakan ya, probabilitas dari penolakan yaitu ketika PR sama dengan P ketika D1 lebih besar dari C2. Ini kan berarti kita lihat ada di tabel ya, di rumusan tadi ya. Kita reject ketika kita lihat di grafik ini. Nah, ketika kita lihat di grafik ini, kita reject ketika D1 lebih besar daripada C2. Ini PR. Sehingga tadi PR itu kan P pada, ingat nggak? P pada pertama ya, PR itu sebentar lihat grafiknya ini. PR itu adalah probability rejection on first sample. Jadi pada sampel pertama. Ya. Di sini formulanya adalah ketika D1 lebih besar dari C2. Sehingga kita buat, nah ini D1 lebih besar dari C2. C2 itu adalah 3 ya. Kalau area Poisson itu adalah kurang sama dengan, sehingga kita formulasikan menjadi D1
kurang sama 3, tapi di sini dikurangin 1 min. Ya, distribusi itu kan maksimal 1 kan, jadi kita ubah bentuk ini kan nggak ada nih, kita di distribusi Poissonnya susah kita nyari kan, kalau di 1 lebih besar daripada 3, karena area yang kita cari adalah kurang gitu ya. Sehingga kita buat 1 min P D1 kurang sama dengan 3. Ketemunya adalah ini. Jadi probabilitas lot diterima itu adalah PA sama dengan 30%, sementara probabilitas ditolak, ini untuk yang keseluruhan ya, ini untuk PR yang pertama. Kalian lihat ternyata PR itu tidak berarti plus PA1 tidak berarti sama dengan 1 kan, karena tadi masih ada gray area. PA1-nya tadi kan hanya 28 ya, ingat nggak? Sekitar 28. Sementara PR-nya 24. Ini ternyata nggak 100% pada sampel pertama. Itulah makanya kemudian kita di sini ada sampel yang kedua. Ini yang terakhir ada probabilitas yang diterima. Ini keseluruhan sampel 1 dan 2 itu 30%. Yang ditolak itu 1 min PA 70%. Jadi kalau PR nggak ditanyakan ya nggak usah dikerjakan apa-apa. Karena kan kita finalnya itu final decision-nya kan di sini. Final decision-nya di sini. Ini dari mana, Bu? Nanti kalian cari pakai tadi rumus lambda, Poisson dan sebagainya. Dengan Excel atau dengan tadi interpolasi kalau dia tidak ada. Lambdanya nggak ada antara berapa dan berapa, kalian bisa pakai tadi Excel atau interpolasi. Ini hanya mengulang gambar saja tadi yang di depan. Kondisi existing itu di sini ya. Ya, di sini jadi hanya diterima ke sekitar 30% saja atau 0,3 kondisi sekarang. Ya, ketika P-nya itu adalah 0, berapa tadi? 0,05 ya. 0,05 atau 5%. Nah, kalau kita ingin diterima di sini sekitar 82% gitu ya, ini adalah P-nya kita turunkan atau naikkan nih. Dari 5% menjadi 2%. Kita harus menurunkan ya, menurunkan persentase cacat produk kita itu dari 5%. Misalnya dari 1000, kalau 5%-nya berarti 50 ya, 50 cacat. Kita harus menurunkan menjadi 2%. Jadi misalnya 20 saja. Itu probabilitas penerimanya udah sangat jauh dari 30% menjadi 82%. Probabilitas penerimaannya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini sudah slide terakhir hari ini untuk double sampling plan. Kuisnya saya buat ini aja lah, latihan soal saja. Kelamaan kalau bikin kuis ya. Kalau ngerjain kuis, sekarang udah jam 9. Kalian buat latihan soal sendiri di rumah, kerjakan sendiri ya untuk latihan. Nanti kalau misalnya UAS kalian bisa mengerjakan lebih mudah dan cepat. Nanti saya akan berikan open book saja UAS-nya karena ada tabel dan sebagainya. Yang penting kalian pahami. Nanti kita UAS-nya saya tulis dulu, enggak saya lupa. UAS-nya kita open book saja, oke? UAS-nya open. Ada pertanyaan dulu? Harapan saya kita bisa UAS sebelum jadwal UAS sebenarnya ya. Karena apa? Karena saya butuh waktu untuk koreksi kan. Kalian cukup banyak. Kalau sesuai jadwal itu seminggu setelahnya harus sudah disubmit nilainya. Nah, kalau misalnya saya bisa UAS sebelumnya, mungkin jadwal pertemuan kita terakhir itu nanti kita akan UAS. Ya, jadwal pertemuan terakhir kita akan UAS. Jadi saya punya cukup waktu untuk mengoreksi pekerjaan kalian. Begitu. Sebenarnya bisa saja saya dengan mudah pakai pilihan ganda ya, tapi agak susah juga
mengetahui pemahaman kalian kalau hanya pakai pilihan ganda kalau menurut saya ya, karena ini soalnya perlu pemahaman yang cukup ini. Sebenarnya bikin soal pilihan ganda itu juga susah karena harus membuat pilihan A, B, C, D yang mirip-mirip gitu ya, jadi agak susah juga membuat soal pilihan ganda dibanding bikin soal isai. Tapi soal isai itu memang koreksinya lumayan gitu ya. Tapi dengan dari situ saya bisa tahu kira-kira kalian tuh stuck di mana ya. Kalau ada isai itu kan ada jalannya ya, step-stepnya. Nah kalian tuh mayoritas misalnya stucknya tuh di mana, di step yang A, B atau C. Kalau pilihan ganda kan saya nggak tahu. Langsung kalian jawaban final answernya ya, akhir jawabannya saja yang dijadikan pilihan. Jadi nggak tahu sebenarnya tuh paham nggak, atau jangan-jangan hitung kancing aja nih A, B, C, D, D gitu dan laki gitu misalnya. Jadi insya Allah nanti kita akan isai soalnya, pelaksanaannya pertemuan terakhir, minggu terakhir kita kuliah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Nanti saya share semua PPT kita ini ya, yang kita diskusikan hari ini, bab 12 dan bab 12 dan bab 11. Saya kirim ulang yang bab 11 karena ada tambahan interpolasi tadi. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, silakan tulis di kolom chat. Sudah cukup atau belum? Cukup? Belum? Pertanyaan silakan. Ya, udah cukup. Udah cukup. Ridho udah cukup. Yang lain? Enggak ada nanti. Lumayan, oke. Ya, mulai minggu depan pertemuannya hari Kamis saja. Ini ada yang mengganggu DS. Tapi saya lihat ya, kalau misalnya saya hitung kita masih cukup, mungkin minggu depan kita malah nggak ada. Nanti saya lihat dulu, kalau misalnya sudah cukup, kita mungkin kurang yang Six Sigma, dan sebenarnya secara materi masih kurang 3 lagi, tapi nanti saya lihat. Cuma sudah nggak ada kuliah lagi ya untuk minggu depan itu. Berarti kita sebenarnya masuk minggu berapa sih? 11 ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan dan dirasa sudah cukup, saya akhiri kuliah kita hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih karena sudah